Losing time, I'm fading fast. Bos Ducati makin bangga dengan Marc Marquez yang finish P2 di Sprint Race Silverstone. Bagnaia malah anjlok ke posisi 6. Dunia MotoGP kembali diguncang oleh penampilan luar biasa Marc Marquez, yang kini memperkuat Ducati Lenovo Team. Dalam balapan sprint race yang digelar di sirkuit legendaris Silverstone, Inggris, Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol itu berhasil finish di posisi kedua. Hasil yang memperpanjang tren positifnya dan mengukuhkan dirinya sebagai ancaman utama di klasemen musim 2025. Hasil ini bukan hanya memperkuat posisinya di klasemen kejuaraan dunia, tapi juga menjadi bukti bahwa Marquez benar-benar telah kembali ke performa terbaiknya. Tidak hanya para fans yang terpukau, bahkan bos besar Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, pun mengaku bangga dengan performa solid Marquez yang datang dari posisi non-pole. Sprint Race Silverstone berlangsung dalam kondisi lintasan yang tidak sepenuhnya ideal. Cuaca berubah-ubah dan suhu lintasan yang dingin menimbulkan tantangan ekstra dalam menjaga grip ban. Para pembalap harus bermain cerdas, karena kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal di lintasan cepat Silverstone. Namun, Marquez menunjukkan pengalaman dan insting balapnya yang tajam. Meski gagal meraih pole position pada sesi kualifikasi, sebuah momen langka bagi pembalap sekalibernya, Marquez tak terlihat panik. Ia memulai dari baris kedua, di belakang sang pole sitter Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha, serta dua pembalap lainnya yang juga tampil konsisten musim ini, Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Begitu lampu start padam, Marquez langsung menyerbu ke depan. Dengan agresivitas khasnya, ia berhasil menyalip beberapa pembalap dan sempat memimpin beberapa lap, sebelum akhirnya harus puas finish di posisi kedua. Kemenangan sprint akhirnya diraih Alex Marquez. Namun Marquez tetap menjadi sorotan utama karena performanya yang konsisten dan penuh determinasi. Hasil finish kedua Marquez di Silverstone terasa lebih istimewa, karena ia tidak start dari posisi terdepan. Penampilan pembalap berusia 32 tahun itu semakin mempertegas bahwa posisi start bukanlah segalanya. Sebaliknya, rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia, yang memulai dari posisi ketiga, justru harus puas finish di posisi ke-6 setelah mengalami kesulitan dalam menjaga ritme balapan. Dengan pendekatan yang tenang dan strategis, Marquez tetap menunjukkan kendali luar biasa di atas Desmosedici GP25-nya. Meskipun jalannya balapan berlangsung kompetitif, pada akhirnya semua mata tetap tertuju pada sosok Marquez yang semakin memperlihatkan aura juara dunia sejati. Keberhasilan Marquez di Silverstone juga memperlihatkan betapa solidnya kolaborasi antara dirinya dan tim teknis Ducati Lenovo. Sepanjang akhir pekan, komunikasi antara Marquez dan kru garasinya berlangsung intens untuk menyiasati kondisi cuaca yang berubah-ubah dan karakteristik lintasan Silverstone yang menuntut setup motor yang seimbang. Adaptasi cepat terhadap data dan kondisi lintasan menjadi kunci utama performa Marquez yang impresif, membuktikan bahwa chemistry antara pembalap dan tim kini berada pada level optimal. Kombinasi keahlian teknis Ducati dan pengalaman Marquez menciptakan sinergi yang kian sulit ditandingi oleh rival-rivalnya. Tak hanya itu, konsistensi Marquez di balapan sprint menjadi senjata utama Ducati dalam mempertahankan dominasi mereka di paddock MotoGP. Marquez kini telah mengoleksi lebih banyak poin dari sprint race dibandingkan pembalap lain di klasemen utama. Tak hanya para penonton dan penggemar MotoGP yang dibuat kagum oleh performa Marquez di Silverstone. Hasil ini juga disambut penuh kebanggaan oleh General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Dalam wawancara usai balapan, Dall'Igna menyatakan kekagumannya terhadap performa pembalap andalannya yang kembali menunjukkan mentalitas juara sejati. Penampilan Marc hari ini sungguh mengesankan. Start dari baris kedua dan bisa finish kedua di tengah persaingan ketat bukan hal yang mudah. Tapi dia melakukannya dengan tenang dan penuh perhitungan. Inilah tipe pembalap yang bisa membuat perbedaan besar di hari balapan, ujar Dall'Igna. Dall'Igna juga menyebut bahwa keputusan membawa Marquez ke tim pabrikan Ducati adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah ia buat. Sejak awal musim, kolaborasi antara Marquez dan Ducati terbukti memberikan hasil instan. Ketika kami membawa Marc ke tim ini, kami tahu risikonya, tapi juga tahu potensi besar yang bisa ia bawa. Sekarang semua orang bisa melihat sendiri bahwa keputusan itu sangat tepat. Dia memberi energi baru untuk seluruh tim, tambahnya. Dalam pernyataan usai balapan, Marc Marquez sendiri mengaku bahwa balapan hari ini adalah salah satu yang paling memuaskan dalam karirnya. Ia menyebut kunci podium kali ini adalah kesabaran dan eksekusi strategi yang sempurna. Aku tahu aku punya kecepatan, tapi dengan start dari P4, Anda harus bermain cerdas. Hari ini aku menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Setelah berhasil naik ke posisi depan, aku hanya fokus menjaga ban dan ritme. Podium ini sangat berarti,
ucap Marquez. Ketika ditanya soal rekor kemenangan sprint yang putus, Marquez menanggapi dengan tenang. Bagi Marquez, catatan sejarah memang penting, namun fokus utamanya adalah menjadi juara dunia di akhir musim. Sprint race musim ini seperti mini race dengan tekanan besar. Aku menyukainya. Ini memberiku kesempatan mengekspresikan diri sebagai pembalap agresif. 6 kemenangan sprint berturut-turut, itu luar biasa. Targetku adalah kembali raih gelar dunia. Dan aku akan terus mendorong ke arah sana, tambahnya. Ia juga menegaskan bahwa dirinya kini berada dalam kondisi fisik dan mental yang paling kuat sejak beberapa tahun terakhir. Setelah perjalanan panjang yang penuh cedera dan keterbatasan, Marquez merasa telah kembali menjadi dirinya yang dulu, bahkan lebih baik. Musim 2025 menjadi musim penuh warna bagi Ducati. Dengan kehadiran Marquez di tim pabrikan, mereka bukan hanya mengandalkan strategi teknis, tapi juga membawa kembali semangat bertarung dalam tim. Rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang juga merupakan mantan juara dunia, memberikan komentar singkat tentang pencapaian Marquez. Mark luar biasa. Dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan. Dia mengangkat level semua orang di tim ini, termasuk aku, ujar Bagnaia. Marc Marquez lanjutkan dominasinya. Tampil ganas di FP1 MotoGP Silverstone dengan sasis baru Desmosedici GP25. Ketika matahari masih enggan menampakkan diri sepenuhnya di atas langit Silverstone dan kabut tipis menggantung di atas aspal legendaris sirkuit Inggris, dunia MotoGP disambut oleh sebuah penampilan menggetarkan dari sang maestro lintasan, Marc Marquez. Pembalap asal Cervera, Spanyol, yang kini mengenakan seragam merah Ducati pabrikan, membuka akhir pekan MotoGP Silverstone 2025 dengan penampilan dominan di sesi latihan bebas pertama, FP1. Ia mencetak waktu tercepat dengan mencengangkan, mengungguli para rivalnya termasuk rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia. Di tengah suasana yang penuh harapan dan tekanan tinggi dari para rivalnya, Marquez menjawab dengan cara terbaik yang hanya bisa dilakukan oleh seorang juara sejati. Dengan kecepatan mutlak, presisi luar biasa, dan adaptasi yang tak tertandingi terhadap teknologi terbaru Ducati. Sasis baru Desmosedici GP25 yang baru saja diuji coba dalam beberapa minggu terakhir. Musim 2025 telah menjadi perjalanan penuh narasi heroik bagi Marquez. Setelah mengalami masa-masa sulit bersama Honda yang penuh cedera, pergantian teknisi, dan performa motor yang tidak kompetitif, keputusan Marquez untuk hijrah ke Ducati tahun lalu dianggap sebagai perjudian terbesar dalam karirnya. Namun, alih-alih tenggelam dalam proses adaptasi, Marquez membalikan semua ekspektasi dan kembali ke jalur kemenangan dengan cara yang luar biasa. Kini, dengan GP25 di bawah kendalinya, Marquez bukan hanya membalap untuk kemenangan, ia membalap untuk menaklukkan masa depan. Sasis baru Ducati, yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas pada kecepatan tinggi dan memberikan cengkeraman lebih halus saat cornering, tampak menjadi pasangan sempurna bagi gaya membalap agresif khas Marquez. Sasis ini seperti memperpanjang tanganku, ungkap Marquez dalam wawancara usai sesi. Aku bisa merasakan setiap sentimeter grip ban belakang saat keluar tikungan. Sensasinya luar biasa. Ini pertama kalinya aku merasa bisa benar-benar menari bersama motor Ducati, tambahnya. Apa yang dilakukan Marquez di FP1 bukan sekadar mencetak waktu tercepat, tetapi juga mendemonstrasikan pemahaman mendalam terhadap dinamika motor baru. Di tikungan-tikungan cepat seperti Chopse, Maggots, dan Beckett, ia terlihat seperti melayang, tidak ada goyangan berlebihan, tidak ada koreksi agresif. Hanya flow yang halus dan tegas. Sektor demi sektor ia kuasai dengan kontrol yang nyaris klinis. Data dari Ducati menunjukkan bahwa Marquez mengerem lebih dalam, mengalir lebih cepat di apex, dan mampu membuka gas lebih awal dibandingkan rivalnya. Hal ini menjadi bukti betapa besar dampak sasis baru bagi gaya balapnya yang menuntut presisi absolut. Bahkan para analis teknis di pit lane menyebutkan bahwa gaya balap Marquez mengaktifkan potensi sasis baru ini lebih cepat daripada siapapun di grid. Penampilan ini langsung mengguncang padet. Ketika para pesaing seperti Bagnaia dan Di Gia masih berusaha menyesuaikan setup mereka dengan sasis anyar, Marquez telah melejit jauh ke depan. Wajah serius Francesco Bagnaia di dalam garasi Ducati menjadi cerminan jelas tekanan yang kini bergeser. Dari pemegang gelar juara berturut-turut, Pecco kini harus mengejar rekan setimnya sendiri. Kami tahu Marc akan cepat. Tapi sejujurnya, ini di luar dugaan kami, ujar salah satu teknisi Ducati. Sasis baru ini masih belum sepenuhnya dimengerti oleh sebagian besar pembalap. Tapi Marc seperti sudah menguasainya dalam semalam. Gigi dalinya, otak di balik revolusi teknis Ducati,
pun tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Apa yang dilakukan Mark pagi ini menjadi validasi bahwa proyek kami berjalan ke arah yang benar. Kami telah mengambil risiko besar dengan perubahan geometri dan distribusi bobot sasis ini. Tapi hasilnya sudah terlihat jelas. Marquez dan Desmosedici GP25 kini tampak seperti kombinasi ideal, bagaikan dua bagian dari puzzle yang saling melengkapi. Dalam beberapa musim terakhir, Ducati dikenal sebagai motor paling bertenaga namun sulit dijinakkan. Kini, dengan tangan dingin Marquez, motor tersebut tidak hanya jinak, tetapi juga mengancam dengan stabilitas dan kecepatan yang konsisten. Jika performa ini berlanjut hingga kualifikasi dan balapan hari Minggu, maka bukan tidak mungkin Silverstone akan menjadi panggung penegasan kekuasaan baru Marc Marquez. Kekuasaan yang dibangun di atas fondasi pengalaman, penderitaan masa lalu, dan visi tajam terhadap masa depan. Bagi penonton di tribun Silverstone, FP1 hari ini bukan hanya sebuah sesi latihan biasa. Ini adalah momen langka di mana seorang legenda sedang membentuk kembali warisannya. Di usia yang tidak lagi muda untuk ukuran pembalap, Marc Marquez menunjukkan bahwa hasrat dan keterampilan tidak lekang oleh waktu. Dan dengan senjata baru dari Ducati, ia tidak sekadar kembali, ia datang untuk merebut semuanya. MotoGP 2025 kini benar-benar menjadi milik Marquez untuk ditaklukkan. Sasis baru hanyalah permulaan dari babak baru dalam saga kehebatan sang juara 8 kali. Dengan setiap lap yang ia jalani, sejarah baru sedang ditulis dengan tinta keberanian, determinasi, dan kecepatan murni. Dan di Silverstone, babak berikutnya dimulai dengan ledakan kecepatan yang membuat dunia terpana. Bos Ducati makin bangga. Kerja keras Marc Marquez lebih dari sekadar podium. MotoGP Prancis 2025 menjadi salah satu momen penegasan bahwa Marc Marquez bukan hanya legenda masa lalu, tetapi juga calon juara masa kini bersama Ducati. Dalam balapan yang berlangsung kacau karena cuaca yang tak menentu, Marquez menunjukkan kelasnya dan finish di posisi kedua. Bagi sebagian orang, itu mungkin bukan kemenangan. Tapi bagi Ducati, itu adalah bukti bahwa Marquez adalah investasi terbaik mereka musim ini. General Manager Ducati, Gigi Dalinya, bahkan secara terang-terangan menyebut performa Marquez sebagai lebih dari sekadar podium. Marc tidak hanya memberi kami poin. Dia memberi arah, ketenangan, dan kepemimpinan di situasi yang paling sulit, kata Dalinya dengan ekspresi puas usai race di Le Mans. Finish kedua di Le Mans membuat Marquez membawa pulang tambahan 20 poin penuh ke klasemen. Sebuah hasil besar, apalagi mengingat banyak pembalap papan atas lain justru gagal finish. Salah satunya adalah rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Bagnaia mengalami akhir pekan yang benar-benar buruk. Terjatuh di lap pertama balapan utama, dan hanya mampu melanjutkan dengan motor cadangan tanpa hasil signifikan. Ia finish di posisi ke-16, tepat di luar zona poin. Tak hanya itu, Bagnaia juga gagal mencetak poin pada sesi sprint race sehari sebelumnya setelah kembali terjatuh dan tak mampu menyelesaikan lomba. Akibat dua hasil buruk ini, selisih poin antara Bagnaia dan Marc Marquez di klasemen makin melebar. Marc Marquez kini terus naik di papan klasemen, sementara Bagnaia mulai tertinggal jauh dari posisi ideal. Marc bukan hanya menyelamatkan muka Ducati hari ini, dia juga terus menjaga peluang gelar dunia terbuka lebar. Kami melihatnya sebagai poros baru dalam tim, tambah salah satu petinggi teknis Ducati. Dari lampu start padam, Marquez langsung tampil agresif. Ia memimpin balapan, mengatur ritme, dan menunjukkan betapa cepat ia bisa membaca kondisi lintasan. Sementara itu, Bagnaia sudah apes sejak tikungan ketiga. Terjatuh saat kondisi masih licin, lalu kembali ke lintasan dengan motor pengganti, tapi tak pernah benar-benar kompetitif. Ia bahkan sempat tersusul oleh beberapa rider tim satelit dan Rookie. Situasi yang jelas memukul moral Francesco Bagnaia. Di sisi lain, Marc Marquez justru tampil semakin percaya diri. Ia menyusul Oliveira, menjaga jarak dari para pemburu podium lain, dan perlahan menjauh di posisi kedua. Hanya Johann Zarco yang tidak terkejar karena strategi tunggalnya. Namun kemenangan Zarco lebih banyak dibicarakan dari sisi keberuntungan. Tambahan poin yang didapat Marquez menjadi vital bukan hanya untuk klasemen pribadi, tetapi juga untuk Ducati secara keseluruhan. Ia kini menjadi pembalap terbaik Ducati dalam dua balapan terakhir secara berturut-turut, dan selalu konsisten berada di barisan depan. Kepemimpinan seperti ini yang dicari oleh tim pabrikan. Di saat pembalap utama seperti Bagnaia tergelincir dari konsistensi, Marquez justru muncul sebagai penyelamat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Ducati akan mulai mengalihkan fokus strategi mereka ke Marquez? Pernyataan Dalinya seolah memberikan sinyal itu.
Kami tidak menilai pembalap hanya dari kemenangan. Kami melihat bagaimana mereka menghadapi tekanan, menyelamatkan poin, dan menjaga tim tetap tenang. Hari ini Mar melakukan itu semua. Dari sisi klasemen, hasil ini membawa dampak besar. Dengan tambahan 20 poin dari race utama dan konsistensi di seri-seri sebelumnya, Marquez kini menjadi ancaman nyata dalam perebutan gelar juara dunia 2025. Sebaliknya, Bagnaia yang nihil poin dari 2 sesi, sprint dan race utama, makin tertinggal. Ini bisa menjadi titik balik dalam struktur internal tim. Jika Ducati sebelumnya selalu menjadikan Bagnaia sebagai pusat pengembangan motor dan strategi, hasil seperti ini akan membuat mereka berpikir ulang. Marquez sudah menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya adaptif, tapi juga visioner dalam membaca balapan. Marc Marquez sendiri beberapa kali menyatakan bahwa ia belum selesai. Targetnya jelas, kembali meraih gelar dunia, kali ini bersama Ducati. Performa di Le Mans menunjukkan bahwa target itu bukan mimpi kosong. Ia telah menyatu dengan motor Desmos Medici, dan mulai mencetak hasil yang konsisten di barisan depan. Jika Bagnaia tak kunjung kembali ke performa terbaiknya, Marquez bisa mengambil alih sebagai tumpuan utama. Situasi ini akan memanaskan dinamika internal Ducati, namun juga membuka peluang besar bagi mereka untuk tetap bersaing memperebutkan gelar juara dunia dari sisi manapun. MotoGP Prancis 2025 adalah bukti nyata bahwa Ducati kini punya figur sentral baru. Marc Marquez bukan hanya membawa pulang 20 poin, tapi juga membawa kepercayaan, stabilitas, dan arah baru bagi tim. Saat pembalap lain tergelincir, dia berdiri tegak. Saat Ducati butuh penyelamat, dia datang. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin kita akan melihat Marc Marquez bukan hanya sebagai ikon masa lalu, tapi juga sebagai juara dunia MotoGP 2025 bersama Ducati. Losing time, I'm fading fast.